Halo, assalamualaikum, selamat datang di Vlogger Ricarto. Dan kali ini kita akan membahas Toyota Agya. Dan ini adalah unit ready, salah satu punya kami. Dan sekarang kita akan mengulas mengenai lebih ke kondisinya, detail seperti apa, dan sedikit spesifikasinya. Serta di ending video saya akan spill harganya dan pajak per tahunnya. Lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, sebelum bahas mobil ini, di video sebelumnya kami pernah membahas juga kembarannya ini Ayla X, ada juga Agya juga. Dan ini adalah Agya G transmisi otomatis tahun 2015. Ini salah satu unit punya kami. Dan kondisi yang pertama, nanti link berburunya kalian bisa lihat di atas ini. Nah, yang pertama sekarang kita akan mengulas mengenai kondisinya ya. Kemarin kami dapat, yang pertama di bagian kap mesin, ini masih orisinil, hanya ada beberapa bagian-bagian agak sedikit penyok. Sudah kami PDR atau sudah dikenteng lagi dan kembali mulus lagi. Dan di bagian bumper kiri dan bumper kanan, mana ada kancingan-kancingan ya, kurang indah juga dilihatnya karena harus membolongin di bagian sini, bagian bumper juga. Sekarang kami kembalikan seperti semula lagi dan kembali seperti orisinil lagi. Nah, mengenai speknya Agya pertama kali keluar itu tahun 2013, sama kayak Ayla ya, 13 pertama keluar. Dan tipe-tipenya paling standar ada tipe E, tipe G seperti ini, dan ada tipe G TRD Sportivo. Bedanya kalau tipe G dan TRD, bedanya di bagian body kit bawah, lebih melandai aja. Kalian pasti bisa lihat nanti di gambar-gambar yang berikutnya. Nah, ciri khasnya antara Ayla dan Agya kali ini mobil ICGC. Nah, ini bagian logo tengah ini model logo Garuda, Indonesia banget nih. Ini biasanya sering diganti logo Toyota ya, atau yang Daihatsu diganti logo D. Dan di bagian tengah ini yang bedanya antara Ayla sama Agya emang di bagian grill emang beda banget. Dan bagian fog lampnya, desain fog lamp. Bagian grill ini ada nuansa chrome di bagian sini. Dan headlampnya ini ada warna hitam-hitamnya yang kesannya kelihatan nyambung kanan dan kirinya. Headlampnya masih halogen biasa, multi reflektor. Dan kondisinya juga masih bening, belum ada yang ketas-ketas dan segala macam, masih originalnya. Dan di bagian bumper, dan ini sudah ada fog lampnya yang dibalut nuansa chrome seperti ini. Fog lampnya kami tambahkan warna kuning sedikit ya, biar kelihatan lebih cerah aja. Kemarin ada gores-gores sedikit ya di bagian ujung-ujung bumper, ada gores-gores, sudah kami repair ulang dan kembali mulus lagi. Jadi masih wajar pemakaian. Kemarin kalian dapat, sekarang masih full original. Jadi lebih baiknya kita cat beberapa yang lukanya terlalu dalam aja. Bagian tengah sini juga ada list chrome di bagian bawah tengah. Tapi kalau yang Ayla dia lebih polos dan lebih simpel lagi. Biasanya yang mengelilingi bentuknya lebih membulat di bagian tengah. Nah, yuk mulai ke atas. Nah, di bagian belar mulai ke sana semuanya sama, yang nggak ada bedanya. Jadi hanya di bagian bumper depan aja antara Ayla sama Agya. Dan di bagian samping ini, nah teman-teman juga lihat samping ini juga sekilas sama dengan kembarannya Ayla juga. Ini tipe G dan TRD, bedanya juga di bagian body kit aja. Kalau TRD ada body kit di bagian bawah, tapi kalau ini tipe G hanya nuansa chrome di bagian handle, set body molding ini dikasih warna chrome. Dan bagian spionnya ini sudah berwarna chrome electric mirror dan ada sen spionnya. Tapi kalau Ayla biasanya sewarna dengan body. Dan di bagian sini karena tipe G sudah ditambahkan talang air originalnya dan pilar-pilarnya ini berwarna hitam. Jadi kelihatan lebih clean aja. Dan kondisinya ya, ini masih ngaleng semua, semuanya masih original. Hanya kemarin cat di bagian bumper aja. Bagian bawah-bawahnya ini juga masih original semua. Jadi nggak ada gejala yang penyok-penyok dari bawah dan nggak ada yang korosi-korosi juga. Nah, mengingat dimensinya, emang mobil ini compact banget, cocok banget buat kalian di perkotaan, buat antar jemput sekolah, buat harian. Pokoknya ini mobil recommended banget. Karena sampai sekarang harganya pun masih cukup relevan tinggi untuk yang transmisi matic-nya. Beda sama yang manual ya, karena permintaan makin banyak, mobilnya super irit, perawatannya sangat mudah. Sama juga Ayla juga seperti itu. Dan dimensinya ini panjangnya kurang lebih 3,640 dengan tinggi 1,520 dan lebarnya 1,6. Jadi compact, mungil. Jadi untuk di garasi pun yang sempit ini masih masuk nih. Dimensi garasi yang kurang lebih 2,5 meter ini masih mumpuni. Nah, kaki-kakinya ini velgnya original ring 14, profil bannya 175/65. Depan cakram, belakang masih drum atau tromol. Dan desainnya sama dengan Ayla juga, persis, nggak ada bedanya, hanya logo tengahnya aja yang beda. Nah, tangkinya ada sebelah kiri. Ini kapasitasnya kurang lebih sekitar 35 liter.
Kita lihat di bagian belakang. Toyota Agya. Nah, dari belakang sama Ayla juga sama, bedanya di bagian logo-logonya. Agya tipe G. Nah, gitu aja. Dan tipe-tipenya di bagian sini logonya Toyota, dan sini semuanya sama ya, Daihatsu sama Toyota semua pakai Astra Toyota, Astra Daihatsu. Dan sudah dapat rear spoiler, ada rear wipernya. Cuma sayangnya belum ada rear defogger. Jadi untuk tahun-tahun yang 2015 ke atas semuanya sudah ada rear wiper. Tapi kalau 13-14 belum ada rear wipernya. Dan untuk Agya walaupun tipenya G, ini belum ada titik sensor parkirnya. Tapi kalau Ayla justru malah ada. Jadi ini biasanya ditambahkan sendiri. Terus kondisi stop lampnya juga masih bening-bening semua, nggak ada gejala ketas-ketas. Dan untuk 2015 ke atas ada lampu mundurnya di bagian reflektor di pintu bagasinya. Nah, sekarang kita buka bagasinya ya. Tos pembukanya sayangnya hanya bagian dalam ya, dari dalam atau pakai anak kunci seperti ini. Nah ini ruang bagasinya ya. Wah, ini pegasnya agak sedikit kurang nahan ya. Jadi harus diganti juga karena kami belum sempat ganti. Dan kondisinya kemarin kami dapat bagian tulang di bagian sealer, di bagian kap mesin, di bagian bagasi, tulang kanan kiri, bagian sini sampai ke bagian. Nah, toolsnya ini masih original semua, full size, ring 14, jadi nggak ada yang spare tire, ini masih full size semua. Kondisinya juga masih apik banget. Dan cukupan dia bagasinya. Untuk di kelasnya LCGC ini cukup lumayan besar dibanding Karimun Wagon atau Datsun yang 2 baris. Ini hampir sama kayak Datsun 2 baris. Dan kita bisa lipat bangku ini langsung untuk jadi satu, jadi cukup lumayan longgar. Oke, sekarang kita bahas di bagian interior aja. Nah, ini di bagian interior. Kalau kita lihat layout dashboardnya, ini sekilas emang sama dengan Ayla. Bedanya kalau Agya selain logonya, di sini sudah ada dual airbag. Jadi di bagian sini ada airbagnya dan di bagian setirnya juga ada airbagnya. Dan secara desain semuanya ini sama semua. Nuansa di bagian panel tengah ini juga berwarna silver ini sama. Tape-nya masih original. Katup AC-nya juga sangat simple, nggak ada katup AC ya. Jadi hanya speednya, ada clue-nya aja. Di bagian bawah sini ada kantong terbuka, lighter. Dan di bagian tengah transmisi otomatis, 2 cup holder. Dan di bagian sini karena Agya dia ada console book di bagian sini. Tapi kalau Ayla dia biasanya belum ada, hanya yang tipe X Elegant kalau nggak salah yang ada ininya. Kalau Agya semuanya ada. Dan nah untuk setirnya ini kondisinya ini ada grebes-grebes pemakaian ya. Sebenarnya kilometer kalau kita lihat kilometernya ini masih 98.000. Artinya juga tergolong rendah karena pemakaiannya mungkin faktor tangan atau keringat manusia kadang beda-beda ya. Jadi ini agak-agak grebes di bagian sini, tapi sini masih utuh semua nih, masih kulit jeruk semua. Terus di bagian ini pengaturannya nih fix, nggak bisa kita atur lagi. Bagian door trim semuanya banyak materialnya plastik semua seperti ini. Ada speaker, cup holder, ini ada door pocket, dan hanya 4 power window di bagian sini. Dan electric mirrornya nih ada di bagian sini, electric mirror. Sini ada kantong, dan bagian bawah tos pembuka kap mesin, dan bagian bawah jok sini. Nah ini untuk pembuka bagasi belakang tadi plus tangki bensinnya di bagian sini. Oke, terus kita bahas. Nah untuk Agya ini sun visornya usuanya polos sama kayak Ayla juga ya, nggak ada bedanya. Dan di bagian joknya ini materialnya alhamdulillah kami dapat juga masih original. Ini belum ada yang gejala-gejala yang aneh-aneh ya, hanya bercak-bercak dikit aja. Karena dari baru pemiliknya katanya belum pernah dikasih cover. Tergolong masih cukup lumayan rapi di kelasnya. Dan nah, oh ini masih ada manual booknya ya, masih ada buku servisnya di sini. Oke. Dah, nggak ada yang kita bahas lagi. Sekarang kita lihat di bagian baris kedua aja yuk, kondisinya seperti apa. Nah, nih di baris kedua tergolong LCGC yang cukup longgar di kelasnya. Legroomnya di sini longgar, headroomnya cukup lumayan. Kita masih dapat headrest juga. Cuma sayangnya emang joknya ini fix yang nggak bisa kita rebahkan lagi karena kita sudah dapat lumayan longgar. Kalau segi kenyamanan nggak bisa dibilang nyaman karena tergolong mobil ini suspensinya agak sedikit keras. Jadi bantingannya sedikit keras, cuma perawatannya gampang. Jadi duduk baris kedua ini ya cukupan lah, baris untuk 3 orang masih nyaman. Dan di bagian sini kita dapat 2 cup holder di bagian tengah sini. Dan ini ada kantong-kantong bawaannya, posisi mengemudi saya. Dan bagian door trimnya sudah dapat door pocket, ada cup holder dan ada speakernya juga. Dan ada 4 power window, ada power window-nya juga. Dan di sini sudah polos semua, nggak ada penerangan, hanya di bagian depan aja. Ya simpel banget lah.
Dan ini emang joknya ya desainnya ciri khas banget Ayla Agya itu. Modelnya pocong seperti ini, headrestnya bagian depan, jadi nggak bisa kita lepas atau nggak bisa kita atur lagi. Yuk kita lihat bagian ruang mesin aja yuk. Nah, sekarang kita intip di bagian ruang mesinnya nih. Wah, ini ruang mesin dari Toyota Agya. Teman-teman kalau lihat sekilas emang desainnya mirip banget dengan Ayla ya. Hanya beda di bagian cover ininya aja nih. Di bagian filter udaranya agak sedikit berbeda. Secara kapasitasnya ini semuanya sama ya. Jadi 1000 cc menghasilkan tenaga gaya 64 HP dan torsinya 86 Nm. Penggerak roda depan transmisi Matic 4 percepatan, kalau yang manualnya 5 percepatan. Sama juga dengan Ayla juga seperti itu. Cuma yang generasi yang berikutnya lagi ya. Jadi yang Agya yang 1200 cc yang mulai tahun 2018-an ke atas itu sudah 1200 cc, ada 1000 cc juga. Dan torsinya agak sedikit berbeda, kalau nggak salah sekitaran 86 HP dan torsinya 106 Nm lah. 4 silinder juga. Kalau ini 3 silinder DWC. Cuma emang iritnya luar biasa. Mobil ini hampir kayak motor. Di perkotaan bisa tembus 1 banding mungkin 17-18 km per liter. Kalau luar kota bisa 1 banding 20 km per liter. Bahkan bisa lebih. Tergantung teman-teman yang pakainya seperti apa. Dan kondisinya alhamdulillah kemarin ini kami dapat nggak ada PR yang berarti ya. Jadi sudah bersih seperti ini, belum kami detailing, hanya kemarin kami detailing bagian bodi-bodinya aja sama interior, jadi kelihatan lebih clean lagi. Dan seluruh bagian kap mesin ini masih utuh semua, ada peredamnya juga, sewarna dengan bodi. Kalau Ayla kayaknya nggak ada peredam deh ya, nanti kalian komentar di bawah deh. Agya ada, dan tulang bagian apron depan ini semuanya masih utuh semua, jadi bebas laka dari depan, bebas laka dari belakang, semuanya masih utuh semua. Dan tadi bagian pintu-pintunya juga, sela-sela pintunya juga masih utuh-utuh semua, jadi nggak ada insiden dari samping juga. Dan nah, selain perawatannya mudah, spare partnya pun mobil ini sangat melimpah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir cari di offline banyak, di online pun juga murah-murah, sama kayak Ayla juga. Jadi substitusinya Ayla dan Agya ini hampir sama semua. Jadi kurang lebih kita bahas ruang mesin dari Agya ini cukup sekian. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpengalaman pakai Toyota Agya atau pakai Ayla, kalian bisa cocoran di bawah. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum. Atau kalian bisa komentar di bawah buat yang kalian dibantu inspeksi mobil atau tanya-tanya tentang mobil ini. Harganya adalah 92 juta masih nego, pajaknya masih panjang, tangan pertama, dan pajak per tahunnya hanya sekitaran 1,8. Jadi beda daerah beda. Dan buat teman-teman mungkin yang di luar daerah, kalian ingin mutasinya atau ingin dibantu untuk cabut berkas, kalian bisa langsung kami bantu langsung untuk pengurusan cabut berkasnya. Dan buat kalian yang ingin pesan unit dengan kami, kalian bisa hubungi kami, bisa telepon, video call, menghindari penipuan yang di luar sana. Jadi sekian untuk review mobil Agya kali ini, dan sampai ketemu di vlog yang berikutnya. Assalamualaikum.